Mungkin kalian pernah mendengar sebuah prinsip sederhana. If you can measure it, you can manage it. Apa hubungannya dengan dunia bisnis? Untuk memenangkan persaingan global yang semakin meningkat, kinerja perusahaan harus mencerminkan peningkatan dari tahun ke tahun. Melalui pengukuran kinerja, perusahaan bisa tahu tindakan korektif yang diperlukan untuk memperbaiki bisnis. Manajemen kinerja sendiri tidak terlepas dari strategi dan tujuan perusahaan yang dikembangkan dari visi dan misinya. Seperti kalian ketahui, bahwa perusahaan tentunya terdiri dari banyak individu. Permasalahannya, apakah masing-masing individu ini punya pemahaman yang sama tentang visi dan misi perusahaan? Kemudian, bagaimana agar tiap individu dapat bekerja pada bagiannya masing-masing, namun organisasi tetap berhasil meraih tujuannya? Nah, setidaknya ada satu jawaban, yaitu balance scorecard. Apa itu balance scorecard? Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor. Digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, serta intern dan extern. Jadi, bisa disimpulkan, balance scorecard merupakan suatu mekanisme pada sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi serta strategi organisasi ke dalam suatu tindakan yang nyata di lapangan. Balance scorecard digunakan sebagai tools untuk mengevaluasi dan memonitoring pencapaian tujuan perusahaan. Selanjutnya, bagaimana balance scorecard bekerja? Dengan balance scorecard, kita dibantu untuk merinci suatu visi organisasi menjadi 4 perspektif. Yang pertama, financial performance. Perspektif ini memperlihatkan bagaimana pencapaian tujuan perusahaan dalam aspek keuangan, seperti harga saham perusahaan, pertumbuhan profit dan pendapatan, return on investment, dan produktivitas finansial lainnya. Yang kedua, customer satisfaction. Perspektif ini akan mengevaluasi bagaimana customer melihat perusahaan. Contohnya pelayanan terhadap pelanggan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, internal business process. Perspektif ini mengevaluasi bagaimana proses di dalam operasi perusahaan. Apakah sudah bergerak secara optimal? Contohnya proses manajemen, proses pelayanan terhadap pelanggan, dan proses inovasi. Yang keempat, learning and growth. Perspektif ini akan membahas hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan untuk menunjang proses-proses yang ada di dalam perusahaan. Keempat perspektif ini saling mendukung satu sama lain. Polanya adalah learning and growth akan menunjang internal bisnis proses yang lebih optimal. Kemudian internal bisnis proses yang optimal akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan akhirnya hal ini membawa perusahaan menuju top objektifnya, yaitu tujuan keuangan seperti peningkatan profit dan harga saham perusahaan yang signifikan. Berarti untuk sampai ke tujuan harus dipastikan bahwa keempat perspektif berhasil. Bagaimana caranya? Tiap-tiap perspektif yang kita bahas sebelumnya disusun dengan rinci melalui matriks sebagai berikut. Objektif, measure, targets, inisiatif. Kali ini kita ambil contoh matriks dari perspektif customer satisfaction. Misalnya sebuah bisnis kafe kopi. Tentukan dahulu tujuan yang ingin dicapai. Misalnya peningkatan jumlah pelanggan. Kemudian alat ukurnya, yaitu jumlah pelanggan yang melakukan pemesanan di tiap bulan. Kemudian, tentukan targetnya. Misal, peningkatan jumlah pelanggan 10% setiap bulannya. Kemudian, kita tentukan inisiatifnya, yaitu varian rasa ditingkatkan, penyediaan wifi gratis,
konsep cafe yang instagramable, dan promosi aktif di sosial media. Nah, bagian ini diukur secara rutin untuk melihat apakah tetap on target tiap bulannya. Jadi, apakah perusahaan kamu sudah memakai balance scorecard? Semoga video ini dapat membantu ya.